sebuah kebijakan diturunkan ke masyarakat, tidak ada lagi kontrol dari perwakilan kita di wakil rakyat kita itu. Kebijakan BBM naik, tidak ada kritikan dari wakil kita. Saya berpikir ini mereka ini masih dibutuhkan atau tidak ini. Ada yang menurut saya ini sangat berbahaya untuk persoalan dapur. Jadi mengalihkan gas LPG ke kompor listrik. Saya rasa kebijakan ini tuh membabi buta. Semacam pemerintah itu sudah mengenal Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang bagian timur sana. Muna, Buton, Wakatobi. Ini pulau-pulau ini bagaimana mungkin ditawari kompor listrik? Listriknya saja Senin Kamis lah. Begini atau begini. Pak Ojol datang ke pemerintah. Bagaimana kalau diusulkan lebih baik kita ikut zaman dahulu, zaman Purba. Semuanya serba batu. Tuh kan? Kalau di seluruh Indonesia diterapkan kebijakan itu, saya khawatir. Yang tadinya masak pakai kompor gas saja itu masih di kota-kota besar. Jadi sekarang ditawar dengan masak lewat listrik, ini saya khawatir ini. Khawatirnya adalah mereka masaknya seminggu cuma 2 kali. Apa Pak Zul? Capek Pak Zul? Saya lebih menikmati segelas teh. Saya masih yakin bahwa ini manisnya masih seperti hari-hari sebelumnya. Kalau persoalan capek itu sebagai rakyat kecil ini ya biasalah itu. Sepertinya malam ini kita harus membuka sebuah diskusi tentang bangsa dan negara ini. Biar tinggi sedikit, berkelas sedikit diskusi kita. Jadi bukan sekedar dari kampung ke kampung. Dan memang harus kita membahas ini secara serius. Karena menurut saya ini sekarang ini roda pemerintahan ini berjalan tanpa ada lagi kontrol. Kebijakan pemerintah tidak ada lagi kontrol kritikan ketika sebuah kebijakan diturunkan ke masyarakat. Tidak ada lagi kontrol dari perwakilan kita di wakil rakyat kita itu. Kebijakan BBM naik, tidak ada kritikan dari wakil kita. Saya berpikir ini mereka ini masih dibutuhkan atau tidak ini. Entahlah. Salah, tehnya di sini. Sudahlah. Ngopi aja dulu. Minum teh. Gak usah dipikir macam-macam. Gini bang. Kita ini sebagai rakyat mau apa sih? Ya sudahlah, kebijakan masyarakat, kebijakan pemerintah. Dia mau merubah apa? Toh kita bisa nyanyi seperti ini. Mending main musik, nyanyi, ngeteh. Itu. Ini benar juga. Minum teh itu dalam hati tiap malam kita ini. Bernyanyi untuk menghilangkan rasa suntuk, perasaan terhadap kebijakan-kebijakan yang banyak ini. Tapi ini ada yang berbahaya ini. Ada yang menurut saya ini sangat berbahaya untuk persoalan dapur. Jadi mengalihkan gas LPG ke kompor listrik. Saya rasa kebijakan ini tuh membabi buta. Semacam pemerintah itu sudah mengenal Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang bagian timur sana. Ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, Maluku, Ambon, Muna, Buton, Wakatobi. Ini pulau-pulau ini bagaimana mungkin ditawari kompor listrik? Listriknya saja Senin Kamis lah, Rabu, Selasa, Jumat mereka bisa masak bagaimana? Jadi saya seperti ini kebijakan yang perlu kita diskusikan, memberikan solusi. Karena kita ini walaupun rakyat kecil tapi pemikiran lebih maju. Kita berikan solusi.
Nah, saya menawarkan satu solusi sebenarnya sama pemerintah ini. Ya, sebagai orang cerdas, bagaimana menurut? Dimakan dulu. ini tapi betul ini. Sepertinya kita harus serius ini. Ketika wakil kita di pusat sana sudah cerah. Atau begini. Pak Ojol datang ke pemerintah. Bagaimana kalau diusulkan lebih baik kita ikut zaman dahulu, zaman purba. Semuanya serba batu. Tuh kan? Tuh, betul. Enak. Nah, ini jadi ngerokok saja saya pakai nanti nyumet rokok ini. Tidak pakai korek. Dari kulit kayu, dari... Iya, batu sama batu, terus ada serabut. Ini ide menarik. Kalau menurut saya ini brilian ini. Jadi kita memang harus membangkitkan manusia purba untuk belajar bagaimana dulu mereka bertahan hidup itu dengan modal batu. Beraktivitas dengan modal batu. Saya bilang tidak usah dulu banyak gaya serba listrik. Indonesia ini terkenal memang pemikiran yang maju modern, sampai laut pun mau dibuat tol. Tapi kan Indonesia ini bukan hanya Jawa, bukan hanya Sumatera. Ada pulau-pulau kecil yang sampai hari ini belum menikmati, bahkan aspal saja mereka belum tahu bagaimana mungkin listrik diganti alat masaknya. Di Muna ini gas saja mereka masih enggak Bang, susah. Yang pasti kan mungkin kan kelihatan Indonesia bisa kelihatan maju, semuanya serba listrik. Bisa saja. Biar terlihat. Mungkin rakyat bisa menikmati bahwa semuanya serba listrik. Ini memudahkan. Ya betul itu, memudahkan untuk sebagian tampilan memudahkan. Tapi ya itu, kalau di seluruh Indonesia diterapkan kebijakan itu, saya khawatir. Yang tadinya masak pakai kompor gas saja itu masih di kota-kota besar. Jadi sekarang ditawar dengan masak lewat listrik, ini saya khawatir ini. Khawatirnya adalah mereka masaknya seminggu cuma 2 kali. Karena listriknya susah. Tapi kita harus memberikan kontribusi pemikiran ke pemerintah melalui metode pembelajaran ilmu bagaimana bertahan hidup di zaman batu. Mungkin saja Pithecanthropus erectus Palaiung javanicus ini bisa kita minta pendapatnya. Dan pemerintah harus ya, ada di sana Pithecanthropus erectus Palaiung javanicus, ya kan? Homo sapiens. Ya. Ini harus kita minta pendapatnya sepertinya. Mungkin ini kita harus dengarkan pendapat mereka bertahan hidup zaman dulu. Kita harus kembali ke zaman dulu untuk bertahan hidup sepertinya begitu. Ini hanya ide ini. Ini idenya orang-orang cerdas seperti kita ini kan. Walaupun kecil, tapi idenya kita brilian, besar. Sudahlah. Kok kelihatannya antusias sekali. Kepengennya seperti apa sih? Sudahlah, diterima aja dah apa adanya. Saya ini sebenarnya berniat untuk maju sebagai calon presiden. Salah satu program yang akan saya dorong, saya tidak butuh 100 hari pertama. 1 hari pertama. 1 hari pertama saya memprogramkan untuk menghapus atau mentiadakan itu parlemen anggota DPR itu. Yang tidak ada fungsinya. Ya. Ini saya, ya mungkin karena itu saya tidak terpilih mungkin. Kalau diizinkan, kita coba-coba. Kalau seandainya terpilih jadi presiden, apa program pertamanya? Kalau kepengen terpilih itu ya tidak usah keras-keras lah. Biasanya kebiasaan kita seperti itu. Lemah lembut. Iya. Tapi saya susah. Ikuti aturan mereka. Tapi saya susah ini. Masalahnya itu kita ini keras itu sudah nampak dari wajah. Jadi struktur wajah kita ini sudah tanpa harus berbicara orang sudah mulai melihat itu keras. Karena terbiasa sejak kecil kita dididik untuk keras. Dan juga pola hidup kita ini yang berdampingan dengan karang.
Jadi agak Karang apa maksudnya? karang batu, ya kan, karang laut. Nah, mungkin juga seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Memang kita harus kebanyakan diam karena kita kritis dianggap radikal, dianggap musuh, berbahaya. Tapi sudah cocok, kita hanya cukup. Terus kalau diam dianggap apa? Kalau diam itu dianggap munafik. Tidak juga. Kalau diam itu kita memang harus bersuara. Kita ini sebagai rakyat kecil mau apa? Sejak dulu saya kira sudah terbiasa kita terpontang-panting kayak gini. Oke, kalau begitu saya juga sudah mengantuk. Mungkin sudah saatnya saya melanjutkan perjuangan. Di tempat batu hitam